Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Rahim, NPM 0242. Sebelumnya saya berterima kasih telah dikasih kesempatan untuk melakukan tugas kelompok ini. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang studi kasus di materi manajemen piutang di jurnal yang berjudul Analisis Efektivitas Manajemen Piutang pada PT Electronic City Indonesia Tbk. Baik, setelah itu saya memberi waktu kepada para rekan-rekan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvin Mafawis, NPM 230221 0216 dari kelas manajemen E. Baik, perkenalkan, nama saya Anissa Fitria dengan NPM 230221 0214. Baik, perkenalkan, nama saya Jenny Sofia, NPM 212. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Era Hirunisa dengan NPM 2362210227. Mungkin itu perkenalan dari para teman-teman kelompok kami. Selanjutnya kelompok kami akan memaparkan beberapa materi, yaitu materi yang telah mereka pelajari masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang. Pengertian manajemen piutang usaha terdiri dari dua kata yang memiliki arti, yaitu manajemen dan piutang. Manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengarahan pengawasan yang bertujuan untuk bisa mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan piutang merupakan klaim pada pihak lain, baik berupa uang, barang ataupun jasa. Menurut Savitri, manajemen piutang adalah suatu proses perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain dan perorangan badan usaha maupun pihak tertagih atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Baik, itu saja dari saya. Untuk selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator. Mungkin itu materi yang dapat disampaikan teman saya, yaitu Alvin Mawawis. Selanjutnya materi tentang efektivitas manajemen piutang akan disampaikan oleh Era Hirunisa. Terima kasih, saya akan menjelaskan secara singkat tentang efektivitas manajemen piutang. Efektivitas manajemen piutang adalah serangkaian kegiatan yang mana perusahaan lakukan untuk mengelola piutang dengan efektif sehingga dapat berjalan dengan baik dan juga menjadi salah satu hal penting untuk mewujudkan tujuan pengelolaan piutang perusahaan yang baik. Menurut Putri tahun 2002, untuk mengukur tingkat efisiensi piutang bisa menggunakan dua ukuran, yaitu yang pertama tingkat perputaran piutang atau rata-rata piutang per kumpulnya piutang. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang akan semakin efisien piutang tersebut, atau semakin cepat piutang tersebut dibayar secara efisien. Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat dan ada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa pengertian efektivitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas manajemen piutang adalah keadaan dan kemampuan yang dilakukan dalam mengelola piutang secara tepat atau kuantitas, kualitas dan juga waktu, sehingga dapat mengantisipasi piutang yang bermasalah dan juga perusahaan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan oleh Era Hirunisa. Selanjutnya materi tentang pengukuran efektivitas manajemen piutang akan disampaikan oleh Anissa Fitria. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengukuran efektivitas manajemen piutang, di mana untuk mengukur tingkat efisiensi piutang bisa digunakan dua ukuran, yakni tingkat perputaran piutang atau rata-rata piutang terkumpulnya piutang. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang, semakin efisien piutang tersebut atau semakin cepat piutang dibayar efisien. Analisis efektivitas manajemen piutang menggunakan analisis investasi piutang, analisis risiko, keuntungan dan analisis horizontal dan vertikal. Berikut pengertian analisis investasi piutang, analisis rasio keuangan, serta analisis horizontal dan vertikal. Yang pertama, analisis investasi piutang. Investasi piutang mencegah
dalam laporan keuangan dari suatu periode ke periode lainnya. Dilakukan terhadap pos-pos dalam rencana laba dan laba rugi. Terima kasih. Itu materi yang dapat disampaikan oleh Anissa Fitria. Selanjutnya materi tentang tingkat perputaran piutang atau turnover receivable yang akan disampaikan oleh Brigadier Sofia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tingkat perputaran piutang atau turnover receivable. Rasio yang digunakan untuk mengukur beberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Piutang usaha atau receivable turnover pada perusahaan yang efektif yaitu piutang yang dapat berputar lebih dari 12 kali. Jika angka rasio ini lebih rendah, maka perputaran piutang kurang efisien. Sebaliknya, jika angka rasio lebih tinggi, maka perputaran piutang efisien bagi perusahaan. Hal ini jelas memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan penagihan piutang. Tingkat perputaran piutang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. RTO sama dengan penjualan dibagi rata-rata piutang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin itu materi yang dapat disampaikan oleh Yulia. Selanjutnya sebagai materi terakhir saya akan menyampaikan tentang rata-rata piutang. Rata-rata piutang dapat diperoleh dengan cara menyimpulkan piutang awal periode dengan piutang akhir periode, yaitu dengan cara dibagi dua. Tingkat perputarannya semakin rendah, tingkat perputarannya piutang yang tinggi menunjukkan cepatnya dana tingkat dalam piutang atau dengan kata lain cepatnya piutang dilunasi oleh pelanggan. Semakin kecil angka rata-rata piutang berarti menunjukkan bahwa tidak ada tunggakan yang dapat merugikan perusahaan. Dan sebaliknya jika angka rata-rata piutang dari periode semakin tinggi menunjukkan bahwa masih ada tunggakan piutang yang belum tertagih. Rata-rata piutang dapat dihitung dengan rumus rata-rata piutang sama dengan piutang awal ditambah piutang akhir dibagi menjadi 2. Selanjutnya, terlepas dari materi-materi yang telah disampaikan oleh para rekan-rekan guru saya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perlu meninjau kembali kebijakan untuk memberi kelonggaran yang terlalu besar bagi pelanggan dalam melunasi hutangnya. Yang kedua, sistem dan prosedur penjualan kredit perlu diterapkan dengan konsisten sehingga setiap bagian yang terkait memiliki perhatian dan tanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Sebab kesalahan yang dilakukan ada satu bagian dapat mempengaruhi bagian lainnya. Yang ketiga, melihat kecenderungan semakin besarnya piutang tertunda dan tidak tertagih, maka periode berikutnya sebaiknya perusahaan meningkatkan kegiatan yang mengarah pada upaya pengembalian piutang tersebut. Baik, mungkin itu materi